Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari mengenai globalisasi dan perubahan komunitas lokal. Sebelumnya kita telah mempelajari mengenai globalisasi, karakteristik globalisasi, faktor pendorong, dan juga teori tentang globalisasi. Sebelum pembelajaran, Ibu ingatkan kembali untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 3M. Mencuci tangan, menggunakan masker, dan juga menjaga jarak. Sebelum berbincang mengenai dampak globalisasi terhadap komunitas lokal, kita pahami dulu tentang komunitas. Apa itu komunitas? Komunitas adalah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sekelompok organisme, orang, atau sebagainya yang hidup saling berinteraksi di daerah tertentu. Sedangkan secara sosiologis, komunitas adalah kesatuan hidup manusia secara bersama-sama yang memilih untuk menempati wilayah tertentu dalam kurun waktu tertentu. Definisi ini merujuk pada perkumpulan masyarakat yang harus mensyaratkan kehidupan bersama tanpa adanya perbedaan pandangan. Karakteristik komunitas. Ada dua karakteristik komunitas, yaitu lokalitas. Satu komunitas biasanya tinggal di wilayah yang sama dengan solidaritas yang kuat antar anggota. Yang kedua, perasaan komunitas atau community sentiment, merupakan perasaan bahwa mereka saling memerlukan dan tanah mereka memberikan kehidupan kepada semua. Komunitas memiliki unsur sebagai berikut. Yang pertama ada seperasaan. Seperasaan biasanya timbul akibat seseorang mengidentifikasikan diri dengan orang lain yang memiliki kepentingan yang sama dalam memenuhi kebutuhan. Yang kedua, sepenanggungan, merupakan kesadaran dan tanggung jawab anggota komunitas terhadap kelompoknya. Dan karakteristik yang ketiga adalah saling memerlukan. Nah, dari gambar kita bisa melihat berbagai bentuk suku bangsa. Suku bangsa adalah contoh dari komunitas. Mari kita pahami konsep tentang komunitas yang baik. Komunitas yang baik, anggotanya saling berinteraksi satu sama lain, baik karena alasan pribadi maupun kelompok. Yang kedua, adanya konflik dan managing konflik. Yang ketiga, memiliki viabilitas atau kemampuan memecahkan masalah sendiri. Yang keempat, komunitas memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anggotanya untuk berpartisipasi demi kepentingan bersama. Yang kelima, komunitas memiliki otonomi atau kewenangan mengurus urusan sendiri. Yang keenam, memberi makna pada anggota. Yang ketujuh, homogenitas, namun tetap terdapat perbedaan pendapat. Yang kedelapan, pelayanan masyarakat ditempatkan sedekat dan secepat mungkin dengan kepentingan masyarakat. Yang terakhir, distribusi kekuasaan merata sehingga anggota masyarakat secara real dapat memiliki dan menyatakan kehendaknya. Komponen-komponen yang melengkapi komunitas antara lain mampu mengidentifikasi masalah dan kebutuhan komunitas, kemudian mampu bertindak rasional dalam mencapai tujuan. Komunitas juga mampu mencapai kesepakatan tentang sasaran dan skala prioritas. Yang terakhir, mampu menemukan dan menyepakati alat untuk mencapai tujuan. Dampak komunitas ada urbanisasi.
Urbanisasi memiliki berbagai macam alasan, di antaranya ada daya tarik perkotaan. Daya tarik perkotaan bisa berupa daya tarik ekonomi yang berupa kemudahan mendapatkan pekerjaan. Yang kedua ada daya tarik sosial berupa banyaknya fasilitas untuk mengubah status sosial. Yang ketiga daya tarik pendidikan karena banyaknya fasilitas pendidikan. Yang keempat, daya tarik budaya karena banyaknya pusat-pusat hiburan. Masyarakat desa tentunya juga memberi andil dalam terjadinya urbanisasi. Banyak sekali faktor pendorong masyarakat untuk melakukan urbanisasi. Di antaranya, di desa tidak banyak tempat rekreasi, tidak memperoleh kesempatan pendidikan, dan lain sebagainya. Dampak selanjutnya adalah kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial adalah tingkat pertumbuhan sosial ekonomi yang tidak sama antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. Faktor pendorong kesenjangan sosial antara lain menurunnya pendapatan per kapita akibat meningkatnya jumlah penduduk, namun tidak diimbangi dengan peningkatan produktivitas. Kemudian tidak meratanya hasil pembangunan akibat kebijakan politik dan kekurangsiapan sumber daya manusia. Selain itu, terjadi rendahnya mobilitas sosial akibat sikap mental tradisional yang tidak suka bersaing dan usaha. Dan hancurnya industri rakyat karena ada monopoli industri besar yang padat modal. Kesenjangan sosial tentunya dapat diatasi. Nah, beberapa cara mengatasinya adalah dengan GNOTA atau Gerakan Nasional Orang Tua Asuh, kursus, dan lain sebagainya. Dampak yang ketiga ada pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan disebut juga dengan polusi. Polusi kebanyakan disebabkan karena adanya eksploitasi. Beberapa cara mencegah polusi adalah dengan pengawasan dan pembinaan industri dengan AMDAL, penyiapan perangkat hukum yang melindungi lingkungan, bimbingan dan penyuluhan baik dari pemerintah maupun dari masyarakat untuk mengubah pola hidup menjadi bertanggung jawab terhadap lingkungan. Kemudian terjadinya kriminalitas. Kriminalitas merupakan perbuatan yang melanggar norma hukum yang berkaitan dengan perampasan hak, mengganggu ketertiban umum, membunuh, dan melakukan kekerasan. Dampak kelima, lunturnya eksistensi jati diri bangsa. Eksistensi jati diri bangsa dapat bisa luntur karena adanya pengaruh dari globalisasi. Pada bidang teknologi, misalnya, terjadi karena mudahnya arus informasi yang mempengaruhi pola pikir masyarakat. Di bidang pendidikan, biasanya pendidikan berupaya untuk menyiapkan sumber daya manusia bagi industri, memiliki target untuk terus mengikuti perkembangan global. Nah, hal tersebut justru berakibat pada lunturnya jati diri bangsa. Sementara di bidang ideologi, terlihat pada melemahnya pengamalan Pancasila. Sementara di bidang lingkungan, globalisasi berdampak pada pencemaran lingkungan di bidang ekonomi berupa tergusurnya produk lokal oleh produk internasional, serta munculnya budaya populer di dunia. Di bidang budaya yang mengakibatkan marginalisasi pada budaya lokal. Permasalahan sosial lain, globalisasi mengakibatkan cultural shock, cultural lag, pergeseran nilai, dan ketimpangan sosial. Cultural shock atau kejutan budaya adalah hal yang berkaitan dengan istilah yang digunakan bagi masyarakat yang mengalami perasaan terkejut, kekeliruan yang dirasakan apabila seseorang tinggal dalam kebudayaan yang berlainan sama sekali, seperti ketika berada di negara asing. Dalam masyarakat global, cultural shock biasa dialami karena adanya perubahan yang
tidak biasa di dalam masyarakat. Misalnya perilaku konsumtif dan hedonis. Itu adalah beberapa hal yang mengakibatkan cultural shock di dalam masyarakat. Selanjutnya, cultural lag sering disebut dengan ketertinggalan budaya. Budaya membutuhkan waktu untuk mengejar ketertinggalan dengan inovasi teknologi dan masalah sosial yang diakibatkan oleh cultural lag. Globalisasi merupakan gejala yang didukung oleh perkembangan teknologi komunikasi yang pesat. Namun, ada beberapa bagian dunia yang mengalami ketertinggalan, sehingga mengalami cultural lag. Globalisasi juga berdampak pada pergeseran nilai-nilai sosial. Masyarakat sebelumnya mengharapkan kehidupan yang tenang dan penuh kedamaian, hidup dengan anggota masyarakat lain. Namun pada masyarakat global, tingginya kesederhanaan dan gotong royong mulai tergeser oleh nilai-nilai yang lain. Kondisi ini karena masyarakat mulai mengharapkan kehidupan yang mapan secara ekonomi dan segala sesuatu dinilai dengan uang. Perilaku mereka kemudian berubah menjadi konsumtif dan hedonis. Dampak selanjutnya adalah ketimpangan sosial. Ada beberapa bentuk ketimpangan sosial. Yang pertama, ketimpangan penguasaan iptek akibat kesenjangan di bidang pendidikan, ketimpangan ekonomi akibat perbedaan penghasilan di mana pengusaha dan teknokrat memiliki penghasilan yang semakin besar. Kemudian ketimpangan politik akibat distribusi kekuasaan. Yang terakhir ada ketimpangan sosial akibat globalisasi yang meningkatkan egoisme dan materialisme hedonis. Demikian pertemuan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.